Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali melalui siraman rohani pagi ini. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sumber kehidupan kami, yang telah membangunkan kami dari tidur kami, dan mengizinkan kami menikmati berkat Tuhan melalui kesehatan pada pagi hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini Bapa yang baik, dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami dituntun oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, Jumat 13 Oktober 2023, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah mempersiapkan semua murid-muridnya untuk melanjutkan tongkat estafet pekabaran Injil, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Setelah Yesus naik ke surga, para murid atau para rasul telah diperlengkapi oleh Yesus dengan rohnya, supaya menjadi saksi Kristus yang setia untuk memberitakan Injil keselamatan itu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebab misi keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus ke bumi ini bukan hanya untuk orang Yahudi, seperti pemahaman dalam Perjanjian Lama, tetapi keselamatan yang diberikan Yesus adalah kepada semua orang dan seluruh ciptaan di dunia ini. Dan oleh kuasa roh yang diberikan Yesus kepada rasul-rasulnya, mereka dengan giat memberitakan Injil dari desa ke desa, kota ke kota, sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, nats ini adalah bagian dari khotbah Rasul Petrus yang pertama di kota Yerusalem. Dia mengutip dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur 16 ayat 8-11, tentang seruan nyanyian Daud, tentang kuasa Tuhan, dan kesaksian iman Daud dalam proses perjalanan hidupnya, bahwa dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebuah ungkapan iman tentang kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya, yang memberi kekuatan, yang menopang setiap hidupnya, sehingga kokoh berdiri apapun yang terjadi. Ini juga sebagai seruan dan ajakan kepada kita sebagai pengikut Yesus. Pertama, supaya senantiasa memandang kepada Tuhan, supaya senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seruan kepada orang percaya, supaya dalam segala situasi dan kondisi apapun, tetaplah arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah arahkan pandanganmu kepada hal-hal yang di dunia ini, kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, karena itu terbatas adanya. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan kuasa dan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana mengarahkan pandangan kita supaya selalu tertuju kepada Tuhan? Sebab banyak godaan-godaan di tengah dunia ini yang mengarahkan kita supaya meninggalkan Tuhan. Langkah yang harus kita lakukan adalah melalui dengar-dengaran akan firman-Nya. Kerajinan kita untuk bersekutu dengan firman-Nya dalam setiap peribadahan, sehingga kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi, bukan hanya kepada hal-hal duniawi. Sehingga oleh karena itu mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kedua,
Mengapa kita harus memandang kepada Tuhan? Karena Ia berdiri sebelah kanan kita. Artinya Tuhan itu selalu dekat dan sangat dekat dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita selalu. Artinya Allah selalu ada bagi kita dalam setiap apapun kondisi yang kita hadapi. Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan kita itu selalu dekat dengan kita? Apakah orang percaya masih bisa merasakan dan mempercayai bahwa Allah tidak pernah jauh darinya dan tidak pernah meninggalkannya ketika mengalami situasi buruk sekalipun yang kita alami? Saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami duka cita dan lain-lain, apakah kita masih bisa merasakan Tuhan itu ada dan dekat di sebelah kanan kita untuk menopang dan menolong kita? Atau saat apa yang kita kerjakan sukses, saat apa yang kita impikan tercapai, apakah kita merasakan itu semua adalah karena Tuhan dekat kepada kita? Harusnya sebagai orang percaya, kita harus sampai kepada pemahaman dan iman bahwa Tuhan selalu dekat kepada kita dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab hanya oleh karena iman bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, membuat kita tetap kokoh berdiri, tidak goyah dan tidak mudah terombang-ambing oleh godaan duniawi. Imani dan percayalah dengan sepenuh hatimu bahwa benar Tuhan itu selalu ada dan dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan takut, jangan goyah, dan janganlah imanmu surut meskipun menghadapi banyak tantangan. Tetaplah kokoh berdiri dalam imanmu, tetaplah mengarahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Berserulah kepadanya di dalam doa-doamu, sehingga oleh anugerah dan belas kasih-Nya, Ia akan menolong dan menyelamatkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang selalu ada dan dekat bagi kami, Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami, sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan itu selalu bersama kami. Meskipun kadang kami merasakan oleh karena beban hidup, oleh karena pergumulan, terkadang kami merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tetapi kini Tuhan mengingatkan kami supaya senantiasa mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kami. Sehingga kami tidak akan goyah, tidak akan gentar menghadapi apapun. Dan dalam situasi apapun, kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Berkatilah kami Bapa di sorga, dalam setiap apa yang kami cita dan harapkan, biar bersama dengan Tuhan kami boleh menggapainya. Berkati anak-anak kami yang dalam studi, Tuhan Engkau berkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan Engkau anugerahkan. Yang merindukan anak, Tuhan Engkau anugerahkan. Melalui berkat di dalam rahim setiap anak-anak Tuhan yang telah menantikan berkat itu. Mari Bapa di sorga, Tuhan berkati. Berkatilah setiap kesehatan, pekerjaan, dan setiap apapun yang kami pergumulkan. Biarlah kami senantiasa memandang kepada Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan. Kaki kami tetap kokoh berdiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah tangan Tuhan menopang dan memberkati kami, memberkati bangsa kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.